Halo guys, kali ini kita mau wisata edukasi di PT Madu Baru atau Madukismo yang ada di Bantul, Yogyakarta. Tempat pabrik pengolahan tebu menjadi gula dan alkohol spiritus. Yang menarik di sini adalah untuk masuk di pabriknya kita menggunakan kereta lori atau kereta bekas pengangkut tebu. Di dalam pabriknya nanti kita juga dijelaskan tentang pengolahan tebu menjadi gula. Wisata edukasi pabrik gula Madukismo ini dibuka untuk umum. Namun sebelum kesini harus reservasi atau daftar dulu. Daftarnya melalui website ini atau hubungi nomor WA ini. Untuk menghindari lonjakan pengunjung, daftarnya seminggu atau 2 minggu sebelum keberangkatan. Untuk tiket masuknya dibagi menjadi dua, yaitu di masa produksi dan di luar masa produksi. Untuk harga paketnya saya lampirin di atas ini. Kalau kita kemarin cuma bertiga, jadi diikutin di rombongan wisatawan lainnya. Dan pas masa produksi jadi bayarnya per orang 13.000. Yuk yang penasaran langsung merapat. Tapi sebelumnya nanti kita masuk ke ruangan situ dulu. Kita mau dikasih edukasi dulu. Nih, kita nanti naik keretanya sama Arsyad. Ini dia Arsyad. Mau naik apa, Sat? Kereta. Kereta apa? Kereta lori. Kereta lori. Oh, kereta lorinya bawa apa? Bawa uang. Bawa tebu. Tebu. Gitu. Wah. Nih rombongannya udah pada datang. Ini Arsyad pada rombongan sama TK lain juga ini. Jadi memang dikumpulin jadi satu dulu. Terus baru nanti edukasi. Kalau udah kumpul semua baru nanti naik keretanya. Ini kita lagi ada di dalam ruangan seminar. Sebelum masuk ke pabriknya kita akan dikumpulkan dulu di ruangan ini. Di sini kita akan dijelaskan secara teori dari awal penanaman tebu sampai dengan diproduksi menjadi gula dan alkohol spiritus. Oke, kali ini kita membahas tips and trick saat berwisata ke pabrik gula Madukismo. Pabrik Madukismo ini buka dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu dan tanggal merah libur. Yang mau berwisata ke sini hubungi nomor WA ini dulu. Reservasinya minimal seminggu sebelum keberangkatan. Untuk harga paket dan tiket masuknya saya lampirin di atas ini. Jadi kalau misal cuma 3 sampai 10 orang, nanti diikutkan di rombongan lainnya. Tiket masuknya cuma bayar 12 sampai 13.000. Tapi hari dan jamnya ngikut rombongan tersebut. Kalau mau ke sini enaknya pas masa produksi. Jadi kita bisa lihat langsung cara pengolahan tebu menjadi gula. Biasanya masa produksi di bulan Mei sampai bulan Oktober. Bergantung kesediaan bahan baku yaitu tebu. Kalau masih bingung bisa tanya-tanya dulu di kontak person tadi. Asat, mau naik kereta Sat. Kita mau naik kereta dulu guys. Nih di tempatnya jalan umum ini. Nih masih area pabrik tebu Madukismo. Nih kita mau naik kereta dulu Asat. Ini kita lagi naik kereta lori guys. Kali ini kita mau bahas fasilitas apa saja yang ada di pabrik gula Madukismo ini. Worth it gak sih wisata ke sini? Yang pertama, area parkirnya sangat luas. Di kawasan pabriknya terdapat kantin dengan makanan khas yang sangat lezat. Dan di luar kawasan pabriknya juga terdapat jajanan tradisional. Tersedia juga pusat oleh-oleh khas Madukismo. Tersedia juga tempat sampah, toilet, dan musola. Tersedia juga tempat istirahat dan juga gedung pertemuan. Dan daya tarik utama, semua pengunjung berkesempatan naik kereta lori. Semua pengunjung nanti dijelaskan secara teori, mulai dari penanaman tebu sampai dengan diolah menjadi gula dan alkohol spiritus. Tidak hanya teori, nanti kita juga diajak keliling di dalam kawasan pabrik dan melihat secara langsung pengolahan tebu menjadi gula. Jadi menurut saya pribadi sangat-sangat worth it. Cukup bayar 13.000 kita sudah bisa naik kereta lori dan keliling area kawasan pabrik. Ini kita naik kereta lorinya sambil lihat-lihat kereta bawa tebu sama lihat kawasan pabriknya. Ini kita masuknya lewat jalur belakang pabrik gula Madukismo biar bisa lihat langsung pengolahan tebu menjadi gula. Keretanya nanti katanya ini terbangnya tidak ada itu dan kalau
dikiling San. San. Sambil lihat-lihat kereta lori bawa tebu, kita mau bahas dulu sekilas sejarah berdirinya pabrik gula Madu Kismo ini. Pabrik gula PT Madu Baru atau Madu Kismo ini awal dulunya memiliki nama Pabrik Gula Padokan yang didirikan oleh George Wenseng pada tahun 1864. Dulunya kawasan Yogyakarta ini memiliki 19 pabrik gula yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan awal mula kehancuran pabrik gula di Yogyakarta diawali dari krisis Malaysia yang melanda di tahun 1929 dan memukul perekonomian secara global. Pada tahun itu dari 19 pabrik gula yang ada, hanya tersisa 8 yang mampu bertahan. Dan nasib pabrik gula di kawasan Yogyakarta kian suram di masa kolonialisme Jepang. Aset pabrik yang masih bertahan dikuasai Jepang dan sumber daya ekonominya diarahkan untuk menunjang kepentingan Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Dan pasca Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945, semua keadaan pabrik hancur lebur akibat agresi militer Belanda yang ingin menduduki kembali wilayah Yogyakarta, lebih tepatnya pada tahun 1949. Banyak jembatan, jalan, bahkan bekas pabrik gula Madu Kismo ini sengaja dihancurkan yang digunakan sebagai basis pertahanan militer Belanda serta untuk menghalangi mobilisasi tentara Belanda. Bekas bangunan yang dulunya saksi sejarah era kejayaan produksi gula kini sudah rata dengan tanah dan sebagian lahannya sekarang menjadi pemukiman penduduk. Ini dia guys, kita mau masuk ke dalam pabrik gula Madu Kismo. Di dalam sini kita bisa melihat secara langsung dan juga dijelaskan cara pengolahan tebu menjadi gula. Oke, kali ini kita mau bahas dibangunnya kembali pabrik gula Madu Kismo ini. Pabrik gula Madu Kismo ini hancur lebur oleh agresi militer Belanda. Kemudian dirintis kembali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang dibangun kembali pada tahun 1955 dengan status lahan milik Sultan Gron Ngayogyakarta dan diresmikan pada tanggal 29 Mei tahun 1958 yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno atas prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan status perusahaan perseroan terbatas yang diberi nama PT Madu Baru. PT Madu Baru ini memiliki 2 pabrik. Untuk pabrik gulanya diberi nama PG Madu Kismo, sedangkan untuk pabrik alkohol spiritus diberi nama PS Madu Kismo. Pemilik saham pada awal pembangunannya dulu 75% milik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan yang 25% dimiliki oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia. Namun statusnya sekarang dirubah menjadi 65% milik Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, sedangkan yang 35% dimiliki oleh pemerintah BUMN atas nama PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Panas juga. Ini dia guys, kita masih di dalam pabrik gula Madu Kismo. Lihat mesinnya besar-besar jadi ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Oke, kali ini kita mau bahas 5 fakta menarik tentang pabrik gula Madu Kismo ini.
Yang pertama, sejarah pabrik gula madu Kismo yang hancur oleh agresi militer Belanda. Kemudian dibangun kembali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Yang kedua, pabrik gula madu Kismo ini merupakan satu-satunya pabrik gula dan spiritus yang ada di Yogyakarta, yang dulunya ada 19 pabrik. Yang ketiga, pemerintah Thailand diketahui menggunakan besi-besi bekas dari mesin produksi di pabrik gula madu Kismo untuk membangun jembatan Sungai Kwai. Jembatan ini menghubungkan wilayah Thailand dengan Burma yang dahulu menjadi lokasi pertempuran hebat pada masa Perang Dunia Kedua. Yang keempat, menjadi agrowisata yang menarik. Pabrik gula madu Kismo ini dikenal juga sebagai tempat wisata yang dibuka untuk umum pada tanggal 17 April tahun 1993 yang diresmikan langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang kelima, tradisi cembengan, yaitu sebuah ritual untuk memohon doa restu agar proses penggilingan tebu berjalan dengan lancar. Namun dalam perkembangannya, tradisi cembengan berubah menjadi layaknya pesta rakyat yang meriah bagi masyarakat sekitar pabrik. Tradisi cembengan ini disebut mengadopsi tradisi Cingbing yang berasal dari etnis Tionghoa yang menetap di Jawa. Tradisi ini dilaksanakan dengan ziarah ke makam, ritual sesaji atau doa permohonan keselamatan, dan pergelaran wayang kulit. Cembengan juga dikenal dengan tradisi manten tebu, yakni menikahkan 2 batang tebu sebelum masuk ke penggilingan. Yang penasaran pengen lihat tradisi cembengan, bisa cek di website resminya. Biasanya diadakan setahun sekali di setiap bulan Mei atau pas awal tahun, di saat mau melakukan penggilingan tebu pertama kali di tahun tersebut. Gulanya sudah keluar, sudah jadi, tetapi di sini nanti masih akan dikeringkan karena di sini belum kering sempurna. Nah, ada yang mau mencicipi? Enggak? Oke. Kalau ada boleh silakan. Nanti kalau enggak kita aja ke gudang gula. Kita mencicipi gulanya di gudang gulanya saja. Kali ini kita mau menuju ke gudang penyimpanan gulanya dulu guys. Sebelumnya kita juga sudah melihat cara pengolahan tebu menjadi gula. Mulai dari proses pemerahan nira. Nira akan digunakan sebagai bahan baku utama untuk produksi gula. Sementara ampasnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar yang menghasilkan uap dan listrik. Kemudian lanjut ke pemurnian nira dengan menambahkan air susu kapur yang berfungsi untuk mengikat kotoran. Endapan yang terbentuk bisa dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman tebu. Terus lanjut, kita tadi sudah dijelaskan juga tentang penguapan nira. Nira yang telah dimurnikan dipanaskan dalam tangki evaporator untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan konsentrasi gula. Terus berlanjut ke proses kristalisasi. Nira yang telah terkonsentrasi kemudian melalui proses kristalisasi, di mana gula mulai terbentuk kristal dari larutan nira. Terus berlanjut ke proses pemisahan gula atau penyaringan gula. Setelah kristalisasi, campuran gula dan tetes tebu dimasukkan ke dalam mesin yang berputar dengan kecepatan 3000 sampai dengan 3500 putaran per menit. Proses ini memisahkan kristal gula dari sisa cairan atau molasses yang nantinya akan digunakan sebagai bahan baku untuk produksi alkohol spiritus. Selanjutnya proses penyaringan dan proses pengepakan. Proses ini memisahkan antara gula halus, gula kasar, dan gula normal. Gula halus dan gula normal dikirim ke gudang kemudian dikemas, yang selanjutnya akan dikirim ke distributor. Sedangkan gula kasar akan dikembalikan ke proses kristalisasi. Oke, itulah sekilas proses pengolahan tebu menjadi gula. Ini kita masih di gudang penyimpanan gula. Mau lihat proses pengangkutan gula sama mau nyicip-nyicip gulanya dulu guys. Gimana teksturnya? Sudah kering ya? Sudah kering. Gimana teksturnya? Kayak pasir ya? Kayak pasir. Karena namanya gula pasir ya? Nah ya? Ya oke, dikembalikan lagi ya. Sedang langsung dari pabriknya ini. Nih kita Udah sering beli gulanya Pak. Emang konsumsi gula MK, nyarinya gula MK. Soalnya kalau nggak gula MK kelihatan Pak produknya beneran.
Ini tadi kita sudah puas guys jalan-jalan ke pabrik pengolahan tebu menjadi gula. Dan sekarang waktunya kita bersantai dan bermain di area lapangan pabrik gula Madukismo. Harusnya masih satu pabrik lagi yang belum kita kelilingi, yaitu pabrik pembuatan etanol atau alkohol. Pabriknya pas depan kita ini. Dikarenakan kita bawa anak-anak jadi tidak boleh masuk ke sini. Yang boleh masuk khusus rombongan dewasa. Adapun proses pembuatan etanolnya adalah proses pengenceran tetesan tebu, penyaringan, peragian, dan destilasi atau penyulingan. Kadar alkohol yang dihasilkan adalah 94-96% yang nantinya akan didistribusikan untuk kebutuhan medis. PS Madukismo ini juga memproduksi spiritus dan hand sanitizer dan juga inovasi pembuatan batu bata dari ampas tebu. Terdapat juga pusat oleh-oleh yang menjual berbagai macam pernak-pernik dan yang pastinya juga terdapat gula merek MK atau Madukismo yang sangat legendaris. Nih produk gula Madukismo merek MK. Kita beli oleh-oleh langsung di depannya. Langsung beli oleh-oleh gula. Nih. Mereknya MK ya? Iya, Madukismo. Madukismo. Oh ya. Yang jualan minuman pakai ini. Iya. Pakai ini. Karena lebih manis atau gimana? Nah, ada oleh-oleh juga nih kalau mau beli. Ini tadi kita sudah keliling di kawasan pabrik gula Madukismo. Waktunya nyari sarapan dulu guys di depan pabrik gula Madukismonya langsung. Di area depan pabriknya ini banyak jualan kuliner tradisional. Yang mau sarapan sambil nongkrong bisa di depannya ini. Kita mau es dulu guys nih. Es degan sama es dawet. Iki apa iki gula gula Jawa ya Pak ya? Gula Jawa. Itu santan. Ini apa nih? Gula Jawa. Ini Mau apa beli bakwan kawe? Bungkus makan sini aja. Sini. Oh, setunggal mawon. Kamu bakwan kawe aku apa ya? Lu tahu kupat we. Aku mau tahu kupat we. Setunggal Pak, tahu kupat ya? Nggih. Sedang. Halo guys, ini kita mau sarapan dulu guys. Habis Panas, hati-hati panas. di pabrik Madukismo. Kita sarapan di depannya ini. Depan pabrik Madukismo. Kita pesan es dawet campur air kelapa. Air kelapa ini. Terus kita lagi pesan kupat tahu. Kita lapar, mau sarapan kupat tahu dulu. Oke? Secerakan. Ini kita mau sarapan kupat tahu dulu di depan pabrik gula Madukismo. Itu enak ini. Ini kupat tahunya. Ada lontongnya, ada tahunya, ada mie-nya, ada kacangnya juga. Ada coy. Kupat mengganjal-ganjal. Oke, dadah. Ini kita sudah puas guys jalan-jalan di pabrik gula Madukismo. Pokoknya main ke sini sangat-sangat worth it. Enaknya ajak keluarga biar tambah seru. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita di pabrik gula Madukismo. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya guys. Biar tambah semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, dadah. See you. Guys, ini kita mau masuk ke benteng Penderpuk dulu. Halo guys, ini kita lagi di benteng Penderpuk nih. View KM0.